Iya Bu, saya nggak nyangka kalau ternyata Ibu masih mau membantu anak saya setelah apa yang Pangeran lakukan sama Putri. Oh kalau itu udah saya anggap selesai Pak. Yang penting Pangeran udah menyadari kesalahannya. Mau ngapain lagi lo? Gue gak ada urusan sama lo. Minggir. Ada masalah apa sama Mel? Gak penting. Ayo ke kelas. Tuh kan Cik, gue bilang juga apa? Mel itu mending sama gua. Tapi Mel nggak suka sama cowok yang rambutnya dikuncir. Tuh kan. Ran, lo belum jelasin apa-apa lo ke kita tentang lo tadi pagi ketemu Putri. It's okay kalau lu belum mau ngomong. Gue sebagai sahabat lu cuman berharap kalau lu nggak terlibat masalah apapun lagi sama Putri. Saya bersedia sebagai penjamin Pangeran Pak. Karena saya tahu dia itu anak baik. Apa yang dilakuin nyokap usus goreng ke gue kebalikan sama apa yang udah gue lakuin ke usus goreng. Padahal gue udah bikin usus goreng hampir keluar dari kampus ini. Tapi nyokap usus goreng kenapa setulus itu mau bantuin gue? Woi, lu yakin nggak mau jelasin? Gue kecewa sama papa. Makin kesini, Pangeran kok makin deket ya sama si cewek asongan itu. Ada apa sih sebenarnya sama mereka? Selamat siang semuanya. Oke, mata kuliah kemarin kita lanjutkan. Misi Bu, saya boleh izin keluar sebentar? Ada yang telepon saya penting, IO yang ngurusin ulang tahun saya. Ya, silakan. Makasih. Thank you, Cik. Sama. Koin dong. Kasih. Put, mending lo jauh-jauh dia dari Pangeran. Biar nanti lo nggak ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi. Iya, tenang aja, Cit. Lagian, batu bata juga udah gak sekeras itu kok sama gue. Ya walaupun tetap nyebelin. Ada yang belain nih. Ih, apaan sih lo? Tapi gue pengen tahu deh, hubungan lo sama Pangeran udah sejauh apa sih? Maksud lo? Ya kan video lo sama Pangeran yang lagi pelukan di rumah sakit udah viral di media sosial. Ngomong-ngomong, lo sama Pangeran udah kayak cerita di novel, tahu nggak? Awalnya marahan mulu, nggak taunya di akhirnya malah jadi deket. Ih, apaan sih lo? Gak ada hal lain yang lebih penting daripada gosip.
Si Rizky aneh banget deh. Lo tau gak, Put? Dari kemarin, si Rizky tuh senewan nyariin lo. Sekarang malah uring-uringan. Gue susul dulu ya. Gue ikut ya. Gue ngomong berdua dulu ya sama Rizky. Gak apa-apa kan? Oh, ya udah, oke. Ki, Rizky. Rizky tunggu. Rizky. Lo kenapa sih? Lo keganggu sama omongan Citra? Gue perhatiin ya, setiap kali Citra atau gue bahas-bahas pangeran, lo pasti kelihatannya gak suka. Kenapa? Emang lo suka dihubung-hubungin terus sama pangeran? Ya bukan itu maksud gue, Ki. Gue cuman ngerasa lo kayak ada masalah sama pangeran. Pangeran emang bermasalah sama hampir semua mahasiswa di kampus. Gue rasa lo belum sepenuhnya tahu tentang pangeran, Ki. Pangeran itu bisa jadi sekeras batu bata karena dia nggak dapet kasih sayang dari seorang ibu. Papanya juga sibuk banget. Lo jangan lupa gimana pangeran berusaha keluarin lo dari kampus. Dan gue gak bakal biarin lo ditindas lagi sama pangeran. Rizky tuh kenapa ya? Kok dia kayak benci banget sama pangeran? Mobil udah dianterin aja nih. HP siapa tuh? Usus goreng. Kayaknya gue perhatiin, lu sama Putri makin deket aja. Sampai HP-nya ketinggalan di mobil lu. Ini pasti kelanjutan dari Putri nangis di rumah sakit, terus lo peluk. Lo tau dari mana? Video lu yang pelukan sama Putri diposting di IG-nya Bibir Nyablak. Ran, si Mel kan selebgram. Banyak yang pengen tahu tentang dia. Sejak gue tahu kalau usus goreng selama ini berjuang hidup sama nyokapnya, gue jadi nggak tega. Apalagi sikap nyokapnya ke gue baik banget. Kenapa jadi gini sih? Kenapa gue jadi segininya sama usus goreng? Apa jangan-jangan gue mulai suka sama usus goreng? Enggak, ini nggak mungkin. Gue nggak mungkin suka sama cewek model kayak usus goreng. Ran, kenapa sih lu? Nggak, gue nggak apa-apa. Kenapa sih pangeran selalu nge-reject HP-ku? Apa dia marah gara-gara aku telat datang ke kantor polisi ya? Lin, kamu ke ruangan saya sekarang ya. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya, kamu tolong beliin baju sama kado yang bagus buat ulang tahunnya Mel, anaknya Pak Raymond. Baik Pak, tapi kado apa ya Pak yang harus saya siapkan? Apa kamu punya ide? Biasanya sih Pak, kalau perempuan itu sukanya dikasih cincin atau buket bunga dari orang yang spesial. Ya udah, kalau gitu kamu beliin itu. Pastikan kalau pangeran keadaannya perfect pada malam itu. Baik Pak, saya permisi Pak.
Saran gua sebagai sahabat lu suruh aja anak lain buat balikin HP-nya Putri. Enggak. Gue aja yang balikin sendiri. Lo masih mau urusan sama si Putri? Oh enggak. Gue gak mau nyari masalah sama dia. Justru gue utang budi sama dia. Maksud lo? Kok utang budi? Tadi pas gue di kantor polisi, nyokapnya usus goreng yang ngelamatin gue. Ya, gimana? Kamu udah dapat alamatnya Putri? Kamu kirim ke saya sekarang ya. Ya. Lo masih marah sama gue? Enggak. Lo mau pulang? Emang kenapa? Gue antar lo pulang. Gue takut lo kenapa-napa di jalan. Gak usah, gak apa-apa. Gue bisa kok pulang sendiri. Lagian gue belum mau ke rumah, soalnya harus beli usus goreng dulu. Emang dagangan lo udah habis? Dagangan gue plus keranjangnya gue lempar pas kejadian geng motor tadi. Makanya gue harus belanja lagi. Gue antar lo belanja. Gue tuh belanja di pasar, bukan di supermarket. Dan lo tahu kan, pasar itu becek terus bau lagi. Gue yakin sepatu lo yang mahal itu pasti bakal rusak. Lo pikir gue gak pernah ke pasar? Orang kaya raya kayak lo masa iya ke pasar? Kan lo punya pembantu. Pasti lo nyuruh pembantu lo yang ke pasar. Justru dari kecil, gue selalu maksa Biidah buat pergi ke pasar. Gue lebih suka orang-orang di luar daripada gue harus sendirian di rumah main Lego. Gue penasaran, kayak apa ya lo di pasar? Kayaknya nggak cocok deh lo di situ. Ayo berangkat. Jadi karena nyokapnya Putri ngejamin lu, makanya lu bisa keluar dari kantor polisi? Iya. Dan jujur aja, gue kecewa banget sama bokap gue. Di saat kayak gini, dia lebih mentingin bisnis daripada anaknya sendiri. Jadi gimana? Lu tetap nggak mau pulang bareng sama kita? Lo berdua duluan aja. Ntar gue susul. Oke. Yuk, see you.
ngapain lagi lo? Gue gak ada urusan sama lo. Minggir. Nih. Gue mau balikin HP lo. Makasih. Kenapa coba si Rizky selalu dapetin apa yang dia mau?